Pertama, kita cari kebun percobaan Lewi Kopo. Kita search dulu dan klik saja. Lalu kita cari lahannya. Kita klik view, reset, tilt and compress untuk menyesuaikan. Lalu pencet pin dan kita klik titik lokasi A. Itu disesuaikan saja. Kita cari aja lokasinya yang mudah kita ingat. Kita klik kita cari juga di Notepad. Ini saya mau menyesuaikan aja biar mudah untuk diingat. Lalu ketik titik A, X, Y, X untuk easting, kita copy dan paste di Notepad. Dan yang titik Y-nya itu northing. Sama kita copy dan paste juga. Ini juga berlaku untuk titik B, titik C, dan titik D. Jadi sama cari juga titik lokasi B yang mudah diingat. Jangan lupa untuk selalu tulis titik koordinat X dan Y-nya di Notepad. Seperti step sebelumnya, kita copy dan paste. Sekarang titik C, kita cari titik C yang mau kita buat. Oke, dan sekarang yang terakhir adalah titik D. Stepnya sama seperti yang sebelumnya, kita tulis di Notepad untuk titik koordinat X dan Y. Untuk mempermudah, kita bisa menggunakan mouse. Dan sekarang saya akan mencoba menggunakan mouse. Lalu kita pencet view, reset, tilt and compress untuk melihat dan menyesuaikan dulu sebelum kita screenshot. Nah, sekarang kita unchecklist titik A, B, C, D-nya. Lalu kita klik di bagian file, save, lalu save image. Kita pencet mapnya, kita unchecklist juga yang lain-lain, dan resolusinya ke maksimum aja kalau menyesuaikan dengan laptopnya. Lalu save image, kita simpan filenya di kumpulan engine ArcGIS supaya tidak lupa, dan menamakannya dengan base map. Itu menyesuaikan saja. Lalu save.
Sekarang kita cut dulu dengan Windows Shift S untuk memotong yang kebun percobaan Louis Kopo itu. Sudah ada di file laptop, di screenshot. Lalu kita pindah ke ArcGIS-nya, aplikasi ArcGIS. Kita tunggu dulu karena ini sedang loading. Kita pencet aja oke. Nah, yang tadi kita munculin di sini. Bisa menggunakan Ctrl V. Lalu kita pencet yang ABCD tadi di Google Earth-nya kita munculin supaya kita tidak bingung di di ArcGIS-nya. Karena di ArcMap atau ArcGIS-nya kita bakal bikin lagi titik yang ABCD itu, dan harus sesuai supaya tidak miring hasilnya. Kita ingat-ingat kalau misalkan titik A-nya itu ada di sini. Nah, kira-kira ada di sekitar situ. Ini tadi pencet di Add Control Panes di ArcGIS-nya dan menyesuaikan di titik A tadi. Kira-kira seperti ini. Terus kita pencet klik kanan Input X and Y. Yang di notepad tadi kita copy dan paste di sini. Ini juga berlaku untuk titik A, B, C, D. Kita pencet bumi supaya muncul lagi. Nah, seperti ini jadinya. Ada titik titik 1 yang berwarna merah. Nah, sekarang kita ke B. Kira-kira ada di sekitar sini. Pencet lagi Add Control Pane. Nah, di sini klik, lalu kita klik kanan Input X and Y. Sama yang dari notepad tadi kita pindahin. Kita pencet bumi untuk mengembalikan bahannya. Sekarang bagian C. Kita pencet bumi lagi kalau misalkan tiba-tiba hilang.
add control pane, pencet lagi klik kanan input X and Y, dan masukkan lagi di titik yang ada di notepad. Kita copy dan paste. Nah, sudah. Karena tidak hilang, jadi tidak perlu memencet yang seperti simbol atau logo buminya. Sekarang terakhir D. Di titik D juga kita sama. Setelah memencet add control pane, kita juga klik kanan add data X and Y. Nah, sudah. Lalu kita masukkan ini. Lalu kita add data 58 lahan, add di sheet 1, add lagi. Nah, nanti muncul seperti ini. Add data lagi, dan sekarang yang lahan 2 panjang. Add lagi, simpan di sheet, dan add. Kita pencet display X and Y data, lalu edit, dan di sini kita untuk mengubah seperti simbolnya, ini bisa dipencet di bagian bawah sheet dengan memencet klik kanan. Nah, ini juga berlaku untuk sheet 1 dan sheet 2. Lalu untuk mengubah simbolnya bisa klik kanan. Kita bisa menyesuaikan sesuai keinginan. Dan warnanya juga bisa diubah-ubah. Misalkan ini warna pink. Dan sheet yang satunya lagi juga bisa diubah. Untuk ukuran atau size-nya juga bisa diubah.
Selanjutnya ke tahap ini juga bisa diubah lagi yang sheet satunya, size nya kita samain aja. Lalu kita klik kanan, display, general, lalu kita tulis lahan 2, dan di sheet 1 kita ubah juga menjadi lahan 1. Lalu kita klik kanan, display, general, lalu kita tulis lahan 2, dan di sheet 1 kita ubah juga menjadi lahan 1. Lalu kita pencet klik kanan di bagian gambarnya, properties, kita cari bagian grids. Kita pencet new grid, kita pilih yang measure grid, lalu x-aksisnya 20-20. Setelah itu kita klik label only, next, finish, dan apply. Ini klik OK. Nah, muncul seperti ini. Sekarang kita klik rectangle untuk membuat kayak bagian kotak di dalamnya. Nah, sekarang kita buka PowerPoint. Kita masukkan logo IPB dan logo engine.
Untuk ukurannya kita sesuaikan, berarti ukurannya tidak perlu besar-besar, kecil saja. Setelah menggunakan, sekarang memasukkan logonya dan teks yang sudah aspeknya kasih, yaitu engineering aquaculture, terus departemen budidaya perairan, fakultas perikanan dan ilmu kelautan, dan di bawahnya ada IPB University. Kita pencet OK dulu. Jangan lupa ini kita simpan di tengah-tengah, nggak justify. Lalu fontnya ukurannya 14 dan di bold. Kita rapihkan. Nah, garis yang tadi itu supaya seukuran kita bisa copy paste saja. Lalu kita pencet lagi teksnya. Untuk garis pinggirnya ini ukurannya adalah 3. Lalu kita tulis peta field trip BDP 58 Lewi Kopo. Ini tidak perlu di tengah, jadi rata kanan rata kiri, dan fontnya itu disamain aja yaitu 14 dan jangan lupa di bold. Lalu kita rapihkan. Sekarang kita masukkan arah mata angin, yaitu insert, not arrow, dan pilih. Lalu OK. Ukurannya ini disesuaikan. Lalu kita ketik lagi di bagian sebelahnya, yaitu sistem proyeksi. Lalu enter, WGS
1984 UTM zone 48S dengan skala titik 2 di sistem proyeksi juga titik 2. Lalu oke, kita ubah jadi fontnya 14 dan di bold. Sekarang kita pencet insert, lalu scale text, properties, yang page unitnya ganti cm, map unitsnya diganti menjadi meters. Oke. Ada kesalahan, jadi ada setelah itu properties ganti lagi menjadi absolute juga, jangan lupa. Lalu kita simpan di sekitar sini. Nah, ubah lagi fontnya menjadi 14. Setelah itu kita bikin scale bar, automating scale baru 1. Kita pencet oke. Setelah kita pencet oke, karena ini masih mils, kita ubah dulu, klik kanan properties dan ganti menjadi meters, lalu oke. Ubah lagi menjadi fontnya 14. Lalu ininya kita copy dan paste lagi. Karena ini terlalu besar, bisa diubah. Takutnya nggak cukup sampai bawah, saya ubah scale barnya menjadi 13. Lalu sekarang kita akan membuat legenda. Kita insert, kita klik kanan dulu sheetnya, properties, general, ubah jadi titik koordinat lahan 2 dan titik koordinat lahan 1. Lalu oke. Kita pencet insert legend, base mapnya di ke kiriin dan titik koordinat lahan 1 lahan 2 nya kita ubah legend title kita ubah jadi legenda. Kita next and finish. Sekarang kita simpan di bawahnya. Kita juga bisa mengubah ukurannya dan bisa lebih bold lagi. Selanjutnya adalah peta indeks. Jadi kita bikin lagi, copy dan paste garisnya. Kita ketik peta indeks. Lalu insert picture dan cari yang tadi udah kita screenshot peta indeksnya.
terus masukin ukurannya, bisa diperbesar atau diperkecil, disesuaikan aja. Lalu garis yang di atas itu kita copy dan paste, ini kegeser. Kita simpan di bawah peta indeks garisnya dan kita ketik lagi, pencet sumber peta RBI WGS 1984 UTM Zone 48S 2023. Oke, sama seperti tadi, ukurannya 14, lalu di bold. Step terakhir adalah dengan penulisan nama, NIM, dan tanggal pembuatan. Oke, dan terakhir adalah file, export map. Kita ubah tipenya itu PNG, file namanya bisa dirubah, resolusinya bisa 100, lalu save. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.